Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusli dari Prodi Pendidikan Matematika kelas 2020B. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi perbandingan trigonometri sudut berelasi, khususnya sudut negatif, di mana di dalam video ini saya simpulkan sudut negatif dan positifnya itu sebagai negatif alfa dan alfa. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan materi. Yang pertama, seperti yang kita lihat pada gambar, terdapat titik P dengan koordinat X, Y. Pada titik P ini menuju ke titik O atau titik pusat terdapat garis perpanjangan. Saya beri nama garis R, ya. Nah, pada daerah ini terbentuk sudut positif atau sudut alfa, di mana definisi dari sudut alfa itu adalah sudut yang terbentuk dan arah perputarannya berlawanan arah dengan jarum jam, ya. Kemudian kita lihat lagi pada titik P aksen, ini titik P aksen ya, dengan koordinat X aksen, Y aksen. Nah, pada titik ini menuju ke titik pusat atau O terbentuk sudut negatif alfa atau sudut positif negatif. Nah, definisi dari sudut negatif itu adalah sudut yang terbentuk dengan arah perputarannya searah dengan arah jarum jam, ya. Nah, yang perlu kita ketahui di sini untuk x aksen, untuk pada daerah x aksen nilai x itu positif, ya. Untuk y aksen nilai y itu negatif, ya. Oke, sampai di sini. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita masuk ke dalam untuk mencari nilai perbandingan trigonometrinya. Pertama untuk sudut positif dulu ya, atau sudut alfa ya. Nah, yang pertama ada sin alfa, di mana sin alfa itu sama dengan y per r, ya. Y per r berarti garis depan dan garis miring, ya. Itu untuk sin alfa, berarti y per r positif bagi positif, sinnya positif. Kemudian ada cos alfa, ya. Cos alfa itu x per r, berarti samping miring, ya. Samping miring berarti x per r, ya. Positif bagi positif itu hasilnya tetap positif. Kemudian untuk tangen alfa, ya. Tangen alfa itu y per x, berarti depan samping, ya. Depan samping berarti y per x. Positif dibagi positif hasilnya tetap positif, ya. Kemudian kita lanjut untuk mencari nilai perbandingan trigonometri untuk sudut negatifnya. Ya. Pertama, ada sin negatif alfa, ya, itu sama dengan y per r, ya. Y per r. Nah, perlu kita ketahui bahwa pada sudut negatif alfa atau sudut negatif, nilai y aksen itu sama dengan nilai y itu negatif, ya. Makanya di sini hasilnya negatif karena y-nya ini negatif sedangkan r-nya ini positif, berarti negatif bagi positif itu sama dengan negatif, ya. Kemudian untuk cos negatif alfa itu sama dengan x per r, ya. X per r di mana x dan r ini sama-sama berada pada daerah yang positif, ya. Berarti positif bagi positif itu hasilnya positif, ya. Kemudian untuk tangen alfa, ya, tangen alfa ya, itu tangen alfa itu y per x, ya. Y per x di mana nilai y itu pada sudut negatif itu sama dengan negatif. Kemudian untuk x-nya itu tetap positif, berarti negatif bagi positif tetap negatif, ya. Nah, dari nilai perbandingan dari sudut positif dan negatif ini, maka dapat saya buat dan tuliskan kesimpulan sebagai berikut, ya. Nah, bisa diperhatikan pada bagian bawah ini itu nilai dari sin negatif alfa itu sama dengan negatif sin alfa, ya. Perlu diingat
Kemudian untuk cos negatif alfa itu sama dengan cos alfa, ya, cos alfa. Nah, untuk berikutnya, untuk tangen negatif alfa itu hasilnya sama dengan negatif tangen alfa, ya. Ya. Pada kesimpulan ini adalah hal-hal yang sangat wajib untuk diingat, ya, untuk kemudahan dalam mengerjakan soal ke depannya, ya. Oke, sampai di sini saya rasa cukup. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan materi. Eh, eh, Contoh yang pertama itu ada sin negatif 45 derajat, ya. Nah, sebelumnya pada kesimpulan yang saya buat tadi, nilai dari sin negatif alfa itu sama dengan negatif sin alfa, ya. Berarti di sini dapat saya tuliskan sebagai berikut, yaitu negatif sin 45 derajat. Ya, negatif sin 45 derajat. Nah, kemudian nilai dari negatif sin 45 derajat itu berapa? Ya, berapa? Nilai dari negatif sin 45 derajat itu sama dengan negatif setengah akar 2. Ya, dimana pada nilai ini didapat berdasarkan nilai sin 45 derajat pada sudut istimewa, ya. Kemudian eh, jika kita perhatikan kembali nilai dari negatif 45 derajat ini berada pada kuadran yang keberapa, ya. Ingat, ini sudut negatif, ya, negatif, ya. Berarti arah perputarannya itu searah dengan arah jarum jam. Berarti negatif 45 ini berada pada kuadran yang keempat, ya. Maka bisa saya tuliskan sebagai berikut. Ya, di mana pada nilai sin pada kuadran keempat itu negatif, ya. Untuk lebih jelasnya saya bisa berikan gambar pada pembagian kuadran sebagai berikut. Nah, ya, kita lihat di sini pada kuadran keempat nilai sin itu negatif, ya. Berarti jawaban kita sudah benar, ya, negatif. Oke, kemudian untuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua ada cos negatif 240 derajat. Nah, pada kesimpulan tadi yang saya buat, nilai dari cos negatif alfa itu sama dengan cos alfa. Berarti di sini saya bisa tuliskan cos 240 derajat. Nah, cos 240 derajat. Nah, 240 derajat itu berada pada kuadran yang keberapa? Nah, 240 derajat ini berada pada kuadran yang ketiga. Nah, pada kuadran ketiga itu berdasarkan relasi pada pembagian kuadran itu 180 derajat ditambah alfa. Berdasarkan relasi tersebut, nilai dari cos itu sendiri negatif, ya. Bisa kita lihat pada kuadran ketiga. Berarti dapat saya tuliskan sebagai berikut. Cos 180 derajat ditambah 60 derajat. Nah, baru kita tuliskan lagi nilainya itu negatif cos 60 derajat. Nah, nilai dari negatif cos 60 derajat itu berapa? Itu negatif setengah. Nah, dari nilai ini diambil dari berdasarkan nilai cos 60 derajat pada sudut istimewa, ya. Sampai di sini pembahasan materi untuk perbandingan trigonometri sudut berelasi dan khususnya pada sudut negatif. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.